Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allah Akbar. Semuanya sehat ya? Sehat, Bu. Nah, sebelum memulai aktivitas kita belajar seperti biasa, biasanya kita apa nak? Membaca doa. Ya, sekarang untuk membaca doanya dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas disilakan untuk memimpin berdoa bersama-sama. Siap, gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita seperti biasa ya, sebelum kita mulai pelajaran kita menyanyikan lagu wajib lagu Indonesia Raya ya. Untuk ini kita anak-anak semuanya berdiri dulu untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia airku, tanah tumpah darahku. Di mana aku berdiri, jadi mantu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsakan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwa yang bermuara untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai, silakan duduk di tempat masing-masing. Baiklah anak-anak, apakah sudah siap untuk belajar pada hari ini? Siap, Bu. Ya. Sebelumnya ibu tanya dulu, apakah ada yang tidak masuk apa hari ini? Oh, ya, sekarang ibu cek dulu kehadirannya ya. Antana Kusuma, Adik, Bu. Chandra, ya bagus. Deka Dia Al Saputra, Hadir, Bu. EP
Fernisa. Hadir, Bu. Muhammad Fadil Arianda. Hadir, Bu. Rando Putra. Hadir. Hadir, Bu. Suci Andini. Hadir, Bu. Vera Putri Purnama. Yuliana Hatika Putri. Hadir, Bu. Muhammad Ilham Dinata. Hadir, Bu. Nafisa Iza Tunisa. Hadir, Bu. Risma Amanda. Hadir, Bu. Jessica Adelia. Hadir, Bu. Karunia Dwi Putri. Hadir, Bu. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Semuanya dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah sehat ya. Sebelumnya coba kita sebelum mulai pelajaran ya, biar pelajarannya apa, relax, senang, bisa mengadakan ice breaking dulu. Kita ice breakingnya kita mengadakan tepuk anak Indonesia hebat. Sekarang semua kita mengadakan ice breaking dulu, semua berdiri lah, biar semangat. Sekarang kita melaksanakan ice breaking tepuk anak Indonesia hebat. 1, 2, 3. Bangun pagi beribadah olahraga, gemar belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Satu kali lagi yang kedua ya. 1, 2, 3. Bangun pagi beribadah olahraga, gemar belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Ya. Tepuk semangat. Semangat, semangat. Ya, terima kasih, silakan duduk kembali. Ya. Sekarang hari ini kita akan memulai pelajaran kita ya dengan mata pelajaran kemarin apa? Coding dan data artifisial. Ya. Nah, dalam coding pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial ini kita akan mempelajari materinya tentang berpikir komputasional. Ya. Kemarin sudah kita pelajari ya, sudah dijelaskan apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional. Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan. Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah yang urut dan mudah dipahami dalam kehidupan sehari-hari. Dia pintar, ya tepuk aku sama Dwi Putri. Ya, pintar. Tepuk wow untuk Dwi Putri. Ayo. Kasih B, kasih O, kasih W. Wow, keren! Jadi ya, jadi apa yang tadi berpikir komputasional tadi adalah berpikir ya yang melibatkan kemampuan untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini ya, murid mampu menerapkan langkah-langkah berpikir komputasional, dekomposisi pengenalan pola atraksi untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kemarin sudah kita pelajari contoh-contoh dalam permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Ya. Di situ sudah disebutkan juga ada berpikir komputasional, ada cara berpikir menyelesaikan masalah, ya, dengan urut dan mudah dipahami dalam kehidupan sehari-hari. Seperti saat kita mengikuti resep memasak, cara mengikat gigi dengan benar, dan cara mengenali sepatu dan membuat es teh, dan mungkin banyak lagi nak ya masalah kegiatan sehari-hari yang
nutrisional ini ya. Nah, sebelumnya biasanya contoh yang kemarin apa yang tentang pemecahan masalah kemarin yang sudah kita pelajari. Tentang pemecahan masalah kemarin yang sudah kita pelajari kemarin apa nak? Tentang cara menggosok gigi. Siapa yang bisa menjawab? Aku, Bu. Algoritma tentang cara menggosok gigi. Coba. Pertama, siapkan sikat gigi. Yang kedua, siapkan pasta gigi. Yang ketiga, siapkan air. Dan yang keempat, mulailah menggosok gigi. Yang kelima, kumur-kumur. Dan yang keenam, pisah. Ya, itu nak ya contoh cara algoritma cara menggosok gigi yang benar ya. Nanti aku dulu nak untuk Jessica. Ya. Siapa bisa mengulangi tadi cara algoritma cara menggosok gigi? Siapa yang bisa mengulangi? Yang pertama apa tadi nak? Siapkan alat dan bahan. Apa alat dan bahannya? Sikat gigi, pasta gigi, air. Kemudian apa lagi? Sekarang apa lagi siapa lagi yang bisa menyebutkan itu dalam kehidupan sehari-hari? Saya, Bu. Selain cara menggosok gigi. Cara mencuci pakaian. 1. Mulai. 2. Kumpulkan pakaian kotor. 3. Pisahkan pakaian berdasarkan warna dan jenis. 4. Cuci pakaian. Masukkan pakaian ke mesin cuci. Atur setting mesin cuci. Jalankan mesin cuci. 5. Keringkan pakaian. Jemur pakaian di luar atau mesin pengering. 6. Lipat dan simpan pakaian. Selesai. Nah, tadi contoh algoritma yang pertama menggosok gigi tadi ya. Yang pertama apa tadi nak? Siapkan alat dan bahan ya. Yang kedua apa? Apa tadi Jessica? Siapkan sikat gigi. Ya, itu sikat gigi itu termasuk alat dan bahan ya. Sikat gigi. Apalagi bahannya? Pasta gigi. Pasta gigi. Apalagi? Air ya. Jadi itu adalah algoritma cara menggosok gigi yang benar ya. Semuanya siapkan alat bahannya. Kemudian sikat gigi kita kasihkan apa yang keduanya? Pasta gigi. Setelah pasta gigi kita kumur-kumur dulu ya, dikumur lalu gosok gigi yang benar. Setelah itu kumur-kumur lagi terakhir ya, kumur lagi yang terakhir ya. Itu cara algoritma cara menggosok gigi. Kemudian untuk topik kita hari ini kita akan mempelajari algoritma cara membuat es teh ya. Coba sebelumnya minuman apa saja sih yang enak diminum pada waktu siang hari? Es teh, jus, boba, es krim. Ya, jadi banyak ya yang bisa diminum yang segar pada siang hari. Es teh, es jus, es boba, es baru ya. Ya pokoknya yang enak diminum pada waktu siang hari ya. Tapi yang biasanya yang udah didapat di rumah apa sih nak? Es teh. Ya biasanya kalau di rumah itu ya tidak mungkin kita biasanya keluarganya ada yang suka teh ya. Jadi tidak harus nak pergi ke pasar, biasanya di rumah sudah ada stok teh, gula sama batu es ya. Itu yang minuman yang segar yang mudah dibuat untuk di rumah dalam kehidupan sehari-hari ya. Itu contoh macam-macam es yang bisa dibuat di rumah ya. Itu ada es teh tadi, kemudian ada jus buah ya. Mungkin kalian banyak
menyiapkan buah di kulkasnya untuk dibuat jus buah ya. Ayo kita simak cara-cara membuat es berikut.
Di situ ada langkah-langkah berpikir komputasional, ya, dekomposisi, ya. Nah, dekomposisi itu nak ya, memecahkan masalah yang kita seperti tadi membuat es tadi, ya. Memecahkan masalah teknik membuat es teh itu masalahnya apa? Tidak melarutkan gula dengan air panas. Nah ya, kalau tidak melarutkan gula dengan air panas, apakah gulanya bisa larut tidak? Tidak. Ya, jadi itu masalahnya yang harus kita pecahkan di pembelajaran algoritma membuat es teh ini. Nah ya, jadi masalahnya tidak melarutkan gula dengan air panas, ya. Memang masalah sepele nak ya, masalah membuat es teh ini. Tapi kalau kita salah teknik, ya, kita memasukkan dulu gula dan kita siram air dingin atau es batu dulu, maka gulanya tidak akan bisa larut, ya. Ini memang masalah sepele dalam kegiatan sehari-hari, tapi kita harus tahu walaupun ini sepele. Jadi salah nanti, bukan minum es teh nanti ya, jadi minum es campa nanti ya, tidak terasa manis walaupun dikasih gula. Kemudian apalagi yang masalah yang keduanya, tidak mengangkat teh celup apabila sudah larut. Jadi itu namanya teh celup, ya. Teh celup itu apabila kita siram dengan air hangat, kita aduk terlebih dahulu, ya. Setelah berubah warna, biasanya berubah warna apa nak? Teh, ya, agak coklat-coklatan tua. Setelah larut tehnya, maka teh celupnya kita angkat, ya. Yang selanjutnya masalahnya lagi, urusan masalah kita memasukkan es batu terlebih dahulu daripada gula. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan ya. Kalau kita memasukkan es batunya dulu dari gula, ya, maka gulanya tidak bisa larut, ya. Gula hanya bisa dilarutkan dengan air panas. Apakah ada yang pernah mencoba membuat es teh dengan memasukkan es batu terlebih dahulu? Tidak ya. Jadi yang benar adalah melarutkan gula itu dengan air panas. Ya, itu dekomposisi atau masalah yang harus kita pecahkan dalam pembelajaran ini. Nah, ya, yang ini termasuk dalam algoritma pembelajaran komputasional. Ya. Selanjutnya pengenalan pola, ya. Cara urutan membuat es teh, ya. Itu yang tadi pengenalan polanya tadi, gula tidak larut jika tidak menggunakan air panas. Polanya tadi teh tidak larut jika tidak diaduk, ya. Walaupun kita masukkan siram dengan air hangat, teh juga tetap harus bisa diaduk pakai sendok, ya. Jenis tehnya pahit, ya. Teh hijau, jangan cari teh yang terlalu pahit. Nanti es tehnya akan terasa pahit, ya. Cari teh yang tidak terasa pahit seperti tadi, teh sariwangi atau teh celup. Nah ya, paham nggak algoritma cara membuat es teh? Ya, nanti bisa kalian praktikkan di rumah masing-masing, ya. Abstraksi, apa itu abstraksi itu? Abstraksi itu nyatanya kegiatan yang kita lakukan, ya. Mengambil ini penting dan abaikan hal-hal yang tidak relevan. Gula tidak larut jika tidak disedot air hangat, itu abstraksi. Artinya apa? Abstraksi itu nyata ya. Nyata boleh kalian praktikan di rumah kalian masing-masing, ya. Apabila kalian mau teh, kalian masukkan air dingin. Memang larut terlalu agak lama ya, mungkin tidak larut, ya. Sering nggak kalau kalian mencuci gelas, bikin kopi di rumahnya, gulanya pas kita cuci ada gula yang masih larut di bawahnya. Karena apa? Itu airnya kurang hangat, kemudian tidak diaduk, ya. Itu masalah abstraksinya, ya. Air tidak akan berwarna jika teh diseduh dengan air dingin, ya. Teh itu masukkan kalian ke dalam gelas, nah ya. Kalian tumpahkan dengan air dingin, dia tidak akan berubah warna coklat. Ada yang pernah mempraktikkan seperti di rumah? Tidak kan ya? Jadi kalau teh itu kalau kita isi dengan air dingin, dia tetap putih seperti itu, mengapung, ya, tidak mengendap dan berubah warna. Itu abstraknya nyatanya kegiatan sehari-hari yang harus kita perbaiki teknik yang salah, ya. Itu algoritmanya, ya.
Kemudian algoritmanya, siapkan alat dan bahan. Ini ibu ada kartu ya. Nah ya ini urutan yang pertama apa ya? Yang seperti ini lamanya ini. Siapkan alat dan bahan. Ya. Apa saja sih alatnya itu? Untuk membuat ST-nya itu. Alat yang mana itu? Ada sendok, ada apa lagi nak? Air panas. Kalau kita tidak punya termos, ada panci, ada kompor untuk memasak air panas. Jadi ini yang pertama harus kita siapkan alat dan bahan. Nah, termasuklah teh tadi nah itu bahannya ya untuk buat tehnya ya. Kemudian setelah kita menyiapkan alat dan bahan, ya apa nak? Sudah siap, ada gelas, ada sendok, ada air hangat tadi kan. Kita algoritma yang kedua yaitu menambahkan apa ke dalam gelas tadi? Ini apa? Menambahkan teh. Ya, tambahkan teh celup tadi ke dalam gelas. Ya, ini algoritma yang kedua. Setelah siap semua alat dan bahannya, kita masukkan teh ke dalam gelas. Ya. Kemudian selanjutnya setelah masukkan teh ke dalam gelas, ini lama algoritmanya apa ini? Tuangkan air panas terus diaduk seperti dia di video tadi ya. Sudah disiapkan gelas, kemudian kita masukkan tehnya, kemudian kita tumpahkan air panas, kemudian diapain nak? Diaduk sampai tehnya berubah berwarna menjadi coklat. Ya, itu algoritmanya yang ketiga. Ya. Kemudian yang keempat apa nak? Setelah kita aduk tehnya tadi itu apa itu? Ini angkat teh ya ini ya. Jadi setelah kita ngaduk teh tadi, setelah larut teh celup tadi kita angkat ya. Angkat tehnya tadi kita taruh di tempat yang lain ya. Kemudian apa nak? Setelah diangkat tadi, masukkan gula tadi apa? Gula. Ini algoritma lama. Kalau ini sendok berarti kita memasukkan apa nak? Gula. Memasukkan gula. Ya, memasukkan gula. Setelah teh tadi yang sudah diisi air hangat, sudah diaduk tehnya, kemudian kita masukkan gula. Setelah dimasukkan di gula diaduk dah ini nak? Ya, diaduk. Karena airnya masih hangat yang tadi, ya. Paham ya? Kemudian yang selanjutnya apa? Aduk hingga rata. Ini ada lambangnya aduk hingga rata. Algoritma ini susunannya itu aduk hingga rata, ya. Sudah masuk teh, sudah dimasukkan gula, tadi kan baru kita aduk dengan rata. Kemudian apa algoritma yang terakhir? Masukkan es batu. Ini masukkan es batunya ini. Yang terakhir baru masukkan es batu, baru selesai es tehnya bisa disajikan atau dinikmati pada siang hari. Ya. Sekarang ibu ulang lagi nak. Kalau ini tadi lambang algoritma apa nak? Alat dan bahan. Yang kedua tadi apa? Tambahkan teh. Setelah itu apa urutannya ini? Ya, tuangkan air panas. Kemudian setelah itu air panas apa? Angkat tehnya. Kemudian itu apa? Setelah angkat teh? Masukkan gula. Yang ini apa? Ini apa ya? Aduk hingga rata. Kemudian ini tanda selesai. Nah ya, selesai ya. Es tehnya bisa dinikmati. Ada yang masih kurang jelas tentang algoritma cara membuat es teh? Jelas. Oke, kalau jelas kita lanjutkan ke materi yang berikutnya ya. Nah, sekarang kalau sudah jelas, kalian sudah ibu bagi kelompok, kalian mengerjakan LKPD secara berkelompok ya. Ini ibu baca LKPD ya.
kelompok, nanti ditulis nama kelompoknya masing-masing ya. Sekarang sebelum mengerjakan kerja kelompoknya kita breathing dulu nak, biar relax, biar tambah semangat. Coba semuanya berdiri, berdiri semua. Ya, sekarang kalau ibu bilang tepuk satu ya, tepuk satu ya. Kalau ibu tepuk dua ya. Semuanya coba. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Nah, ulangi satu kali lagi. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Dua kali tepuk lima. Ya, silakan dulu. Ya. Sekarang silakan kerjakan lembar kerja kelompoknya ya. Ibu, ini nama kelompoknya kelompok Ya, kelompok dua. Nanti nama kelompoknya ya. Hah? Nama anggota kelompoknya bukan ini kelompoknya. kan kelompok satu. Namanya boleh silakan kerja kelompok ya. Berkolaborasi pendapat nggak apa-apa nak ya, musyawarah ya. Cara pemecahan masalah. Ya, dibaca dulu, disemak dulu, yang benar dulu ya. Kerja sama nak ya, kerja sama. Satu, tulis nama anggotanya di belakang. Baca dulu nak ya, dibaca, dipaham dulu nak ya.
Baca, paham dulu ya. Gimana ya, dulu yang tadi aku mana tadi kan diingatkan ya, jangan sampai sama sampai keliru yang saya menjelaskan tadi ya. Masalahnya supaya tapi kalau salah langkah ya tidak menghasilkan hasil yang lain sendiri. Dan banyak lagi masalah lain ya yang kalian harus pelajari dalam perencanaan masalah dan perencanaan lain yang membuat ini salah satu contoh ya, ini salah satu contoh. Banyak contoh yang lain yang kalian harus selesaikan. Yang harus kami pelajari dalam berpikir apa? Komputasional. Ya. Kalau memang kita tidak sesuai algoritmanya, jadi hasilnya tidak akan sesuai, nah ya, tidak sesuai yang kita harapkan, ya. Tadinya mau es teh yang segar, ya, malah tidak mengharapkan itu tehnya malah ngapung. Kalau disiram air dingin kan, tidak larut dia, gulanya tidak manis, ya. Ini ada yang ini belum paham. Jadi lanjutkan lagi yang benar ya, caranya dibagus ya supaya dibaca dan diteliti dulu, dibaca dan dipahami benar supaya tidak salah lagi, tidak salah. Diulangi, dipelajari, boleh kolaborasi ya, sama-sama mengeluarkan pendapat. Sudah selesai semua?
nanti dikumpulkan. Nanti ada perwakilan di antara kelompok, dia maju ke depan, ya, mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, ya. Boleh dengan memakai kartu ini nanti pakai kartu ini ya, cara yang benar tadi ya, dipresentasikan sama temannya kerja kelompoknya, ya, seperti ini channelnya ya. Sudah selesai? Sekarang kelompok mana sih yang sudah siap untuk mempresentasikan ke depan? Kelompok 1 atau kelompok 2 atau kelompok 3? Kelompok 3? Kelompok 2? Sudah siap? Sekarang silakan fokus maju dari perwakilan dari kelompok 2, ya. Dia akan mempresentasikan kerja kelompoknya urutan cara membuat ST dengan menggunakan kartu. Silakan kartu yang ini diberikan untuk tunjukkan sama teman-temannya. Ini sudah kartu ini. Ya, teruskan nama kelompok dulu ya. Boleh perkenalkan ini dulu ya. Kami dari kelompok 2 akan menentukan urutan membuat ST. Yang pertama, siapkan alat dan bahan seperti beras, sendok teh, gula, termos air panas, dan es batu. Yang kedua, tambahkan teh. Yang ketiga, masukkan gula. Keempat, tuang air panas. Lalu setelah air panas, saya ingin masukkan tehnya siapa? aduk hingga rata. Lalu angkat teh celup. Lanjut masukkan es batu dan terakhir selesai, es teh siap diminum atau disajikan. Ya, bagus, kasih aplaus untuk Putri. Ada yang mau koreksi tentang dari kelompok Putri? Ada Bu. Ada apa? Silakan. Itu yang menambahkan gulanya yang apa? Oh ya, ini di nomor 4 menambahkan gulanya. Ya, sekarang silakan maju untuk kelompok 2. Silakan maju. Ya sudah. Perkenalkan dulu boleh, nama kelompoknya boleh. Kelompok yang Nama kelompok 1. Urutan membuat ST. Langkah pertama, siapkan alat dan bahan: gelas, sendok, teh, gula, termos air panas, es batu. Langkah kedua, tambahkan es teh. Tambahkan es teh. Yang ketiga, tuangkan air panas. Yang keempat, angkat teh celup. Yang kelima, masukkan gula. Dan yang seterusnya, yang keenam, angkat. Ulangi kalau ini ulangi apa yang benar sudah diulangi ya, biar itulah biar paham temannya, biar paham. Coba diulangi. Yang kelima masukkan gula. Yang keenam
aduk sampai merata. Yang ketujuh, masukkan es batu. Yang terakhir, siap untuk disadap atau disajikan. Ya. Ya, kasih apa yang tadi? Ya, bagaimana? Ada yang koreksi? Bagaimana untuk kelompok Jessica? Tidak. Ya. Sekarang silakan kelompok 3 ya untuk maju ke depan ya. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan urutan membuat es teh. Yang pertama, siapkan alat dan bahan: gelas, sendok teh, gula, termos, air panas, dan es batu. Yang kedua, tambahkan teh. Yang ketiga, tuang air panas. Yang keempat, angkat teh. Yang kelima, masukkan gula. Yang keenam, aduk hingga rata. Yang ketujuh, masukkan es batu. Yang kedelapan, selesai. Es tehnya siap dinikmati. Ya, Pak Tetap kasih apresiasi untuk kelompok Anda. Jadi itulah ya kerjaannya ini tadi tentang algoritmanya ya, tentang buat tadi rata-rata alhamdulillah sudah paham ya. Jadi sudah paham dengan urutan cara membuat es teh tadi. Jadi jangan sampai tersimulasi walaupun masalah itu masalah sepele dalam kehidupan sehari-hari ya. Tapi kita harus membuat urutan dengan cara yang benar ya. Sekarang kita ulang lagi nak ya urutan yang tadi yang benar apa? Kalau yang ini tadi apa nak? Siapkan alat dan bahan. Yang pertama tadi siapkan alat dan bahannya. Apa sih alat dan bahannya tadi? Gelas, sendok, termos, es batu dan teh. Itu alat dan bahan. Setelah kita siap semua alat dan bahannya, kemudian kita tambahkan setelah ada gelasnya. Jadi kita masukkan apa nak ke dalam gelasnya tadi? Masukkan teh. Sesuai dengan video kita tadi, banyak ya video tadi. Setelah dimasukkan teh tadi, apa yang kalian lihat di dalam videonya tadi? tuang air panas. Iya, tuang air panas. Ini algoritmanya tuang air panas. Ya, setelah dimasukkan teh, dituang dengan air panas, kemudian diaduk dulu ya, diaduk dulu sampai berubah warna. Ya, kemudian setelah tehnya berubah warna, setelah diaduk, apa yang langkah yang berikutnya? Teh celupnya tadi diangkat, jangan sampai kantongnya itu masih terendam di sana karena itu cepat, nah ya, itu tidak boleh kalau kita ikut termakan oleh kita. Nah, jadi kalau sudah itu cepat diangkat, dibuang di tempat yang lain. Ya, kemudian apa lagi nak? Setelah tadi tehnya larut, sudah diaduk, sudah diangkat, dan yang selanjutnya apa? Sesuai video tadi apa? Masukkan gula. Nah, ini masukkan gula. Ya. Kemudian setelah larut gula sama tehnya, terakhir dimasukkan apa ya? Masukkan Ya, es diaduk batu. rata, kemudian dimasukkan es batu yang terakhir. Setelah itu es tehnya siap dinikmati. Ada nggak yang belum paham? Itu cara membuat algoritma cara membuat es teh. Kalau sudah paham ya, nanti kita buat di rumah masing-masing, dipraktekkan di rumah masing-masing. Ya, sini sudah selesai kerja kelompoknya nggak ya? Ini silakan dikumpulkan dulu hasil kerja kelompoknya. Setelah selesai LKPD-nya kerja kelompoknya ya, kita kerjakan ada kerja mandiri soal kerjakan masing-masing ya. Ini bukan ya soal, ada beberapa soal yang kerjakan secara mandiri ya.
Ini jangan nanya-nanya. Itu soalnya sholat dengan janda. Sudah cukup ya? Ya, silakan nak kerjakan, jawab masing-masing ya. Kasih nama kalian, nama masing-masing. Dibaca soalnya yang nanti ya. Kerjakan, dibaca dulu nak soalnya dibaca dulu. Dibaca lah ya, dibaca dulu ya. Kalau nggak bisa lihat di sana, jawab dulu bacanya. Ada saya kasih nama.
Apa yang pertama? Hah? Ya, ada espat juga. Ada espat juga. Ada espat juga. Seperti yang tadi yang lihat yang saksikan pada video tadi ya, yang urutan yang benar ya. Urutannya seperti yang tadi ya. Enggak kan lah? Ya, video. Tidak terlalu. Yang paling pertama kemudian langkah menjelaskan pelawan dengan cara panas dan yang habisnya adalah apa algoritma yang langkah yang selanjutnya ini diurutkan dari yang pertama tadi ya video. Sudah selesai nak? Kalau sudah selesai boleh dikumpul ke depan ya, ibu yang habis ya. Ini sudah semua, sudah selesai. Sudah ada ya, sudah selesai semua ya. Coba kita review lagi, biar sama semangat.
namanya apa kita nak? Ketua anak Indonesia hebat lagi ya? Ya, ketua anak Indonesia hebat. 1, 2, 3. Bangun pagi beribadah olahraga. Jangan belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Sambung lagi. 1, 2, 3. Bangun pagi beribadah olahraga. Jangan belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Silakan duduk kembali. Nah sekarang sebelum kita mengakhiri pelajaran ini ya, Ibu tanyakan dulu, adakah yang belum jelas tentang pemecahan masalah tadi berpikir komputasional yang materi kita tadi tentang membuat algoritma, membuat es batu. Ada yang belum jelas nggak? Jelas? Ya, jadi kalau sudah jelas, ada yang bisa mengulangi kembali yang tadi, coba? Ada yang mau bertanya tidak? Tidak? Jadi ya, sesuai materi kita hari ini ya, yaitu berpikir komputasional, yaitu pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Adapun yang pembelajaran kita pada hari ini tadi, selain contoh yang lain tadi, seperti cara menggosok gigi, ya, cara kita mencuci pakaian. Nah, kita tadi adalah mempelajari tentang algoritma cara membuat es teh. Paham nggak kan ya? Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi apa? Ulangi materi kita tadi. Yang pertama tadi apa? Siapkan alat dan bahan. Ya. Setelah menyiapkan alat dan bahan, apa sih yang dikerjakan algoritma yang kedua? Masukkan teh. Ya, masukkan teh ke dalam gelas kembali. Setelah dimasukkan teh ke dalam gelas, apa nak? Algoritma yang ketiga, perhatikan dulu nak. Tuangkan air panas. Iya, tuangkan air panas. Tuangkan air panas, setelah dituang diapain nak? Diaduk. Iya, diaduk hingga rata. Ya, setelah kita tuang air panas, diaduk, kemudian apa yang selanjutnya? Kasih es. Iya, diangkat dulu tehnya. Nah, kan kita pakai es dulu, setelah diaduk, setelah larut tadi, ya, diangkat tehnya, ya, diangkat tehnya. Kemudian selanjutnya setelah diangkat tadi apa? Selanjutnya dimasukkan ke gelas, kemudian diaduk. Yang terakhir apa setelah diaduk? Es batu, diberi es batu. Diberi es batu. Ya, jadi paham nggak ya? Ya, itu adalah salah satu contoh algoritma ya permasalahan yang harus kita diselesaikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mungkin kalian nanti di lain waktu bisa kita akan mempelajari tentang permasalahan di kehidupan sehari-hari. Umpamanya cara merapikan tempat tidur, ya, cara memasak sarapan pagi, ya, itu ada semuanya ada algoritma, ya. Mungkin ya hanya itu yang dapat kita pelajari pada hari ini anak-anak ya. Semuanya sudah jelas? Ya. Kalau sudah jelas, ya silakan alat-alat tulisnya di. Jadi besok diulangi lebih, jangan lupa nak ya, mengulang pelajaran di rumah kan, mencari contoh-contoh pembelajaran yang lain di rumah ya, selain yang permasalahan yang kita selesaikan tadi ya. Jangan lupa belajar di rumah anak ya, semangat ya, karena ini memang kita pelajaran baru, mungkin kalian memang belum memahami tentang pelajaran ini, jadi kita sama-sama belajar diulang lagi di rumah nantinya ya. Ada yang mau bertanya nggak? Silakan kalau belum bertanya. Coba kalau kalian tidak bertanya, coba
Bagaimana kalian yang sering dialami dalam sehari-hari, yang bisa dilaksanakan di rumah kalian biasanya yang sering merapikan tempat tidur, ya? Kalian merapikan tempat tidur tidak kalau bangun pagi? Merapikan tempat tidur. Apa sih algoritma yang pertama kalau kita harus ingin merapikan tempat tidur? Supaya tempat tidur kita rapi lagi seperti semula. Coba apa yang kita lakukan? Pemecahan masalahnya supaya tempat tidur kita rapi lagi seperti semula. Siapa yang bisa memberikan contohnya? Algoritma yang pertama apa? Angkat selimut sebelumnya. Iya, bagus. Ya, kasih aplaus ya. Angkat selimut sepenuhnya, ya. Maksudnya angkat selimut itu dari tempat tidurnya, jadi dipindahkan dulu ke tempat lain supaya apa? Kita bisa merapikan tempat tidur. Ya. Selanjutnya apa nak? Spray dan spray. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk itu. Merapikan spray tempat tidur, ya. Kita tarik dulu. Kalau tadinya kusut, kalau ada yang tertarik, kita rapikan dulu kembali. Ya, itu algoritmanya ya. Yang selanjutnya apa nak? Letakkan bantal di posisi kepala. Ya, letakkan posisi bantal yang di tempat kepala. Kan di kita kan kalau tempat tidur ada yang tempat kaki, ada tempat kepala. Jadi jangan salah gitu ya. Nanti kita menyusun bantalnya entah di tengah atau di tempat kaki. Jadi bantal itu biasanya di mana? Di arah tempat tidur kita di bagian kepala. Ya, jadi segala di atas selimut, merapikan tempat tidurnya. Kemudian apa namanya? Meletakkan bantal sesuai dengan posisi kepala pada tempat tidur. Kemudian apa lagi selanjutnya? Bentangkan selimut di atas tempat tidur secara rapi. Iya, kita bentangkan lagi selimutnya dan kita angkat lagi, kita bentangkan lagi taruh rapi di tempat tidur. Ya, sehingga tempat tidur kita kembali rapi lagi seperti semula. Ya. Mungkin kalian bisa mencari contoh-contoh yang lain lagi, karena banyak permasalahan sehari-hari yang harus kita selesaikan dengan benar, ya. Mungkin kalian bisa cara merapikan itu kan, mungkin kalian di rumah sering merapikan tempat tidur, tapi tidak seperti algoritma yang sesuai dengan urutan yang ya. Karena asli pembelajaran komputasional ini yaitu memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, ya, sesuai apa yang kita lakukan di rumah kita sehari-hari, ya. Nah, mungkin itulah yang dapat kita pelajari pada hari ini, ya. Mungkin di lain waktu kita tambah lagi, ya, cara untuk memecahan masalah, ya. Sekarang kita bersiap-siap dulu untuk berdoa, ya. Sekarang ketua kelas silakan untuk memimpin doanya dulu sebelum pulang. Siap, mulai.